Anggota Densus 88 inisial Bribda HS resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan sopir taksi online Sony Rizal Taihitu di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko kepada wartawan pada Selasa 7 Februari 2023 mengatakan HS langsung diamankan dan ditahan beberapa saat usai kejadian pada 23 Januari 2023 sore di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Truno Yudo juga mengungkapkan HS tega menghabisi nyawa Sony Rizal karena terhimpit masalah ekonomi. Saat melakukan tindak kejahatannya, HS beraksi seorang diri. Ya teman-teman, untuk tadi sudah datang kuasa hukum ya. Kuasa hukum dari keluarga korban Polda Metro Jaya ya berempati. Ada korban jiwa dalam hal ini dan kita tidak berharap ini terjadi kembali. Ya. Untuk kasus ini betul awalnya ditangani oleh Polres Metro Depok ya. Itu dari Inavis turun langsung ke lapangan ke TKP, begitu juga Pak Kapolres langsung turun ke lapangan. Tetap melakukan olah TKP dengan saintifik, ya. Inavis sudah mengidentifikasi, mencari evidence yang ada di TKP didapat. Ada beberapa evidence yang menjadi alat bukti awal, ya. barang bukti awal. Kemudian melakukan proses penyelidikan. Dan tentunya ini kejadian kan sekira pada tanggal 23 Januari ya. Pada tanggal 23 Januari didapat hasil dari tadi awal olah TKP satu identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23 di hari yang sama ya Pak Kabid? Di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dari awalnya ditangani oleh Polres Metro Depok yang sudah dari awal juga di backup oleh Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian berkasnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Jadi kasusnya perkembangannya sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Ya. Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi secara perilaku dalam satuan. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya, sehingga ini terjadi. Namun proses penyidikan tetap berjalan. Pak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan scientific crime investigation. Ya. Tentunya kita masih menunggu. Terkait proses penyidikan, dugaan pasal ya, yang diterapkan di sini ada pasal 338 KUH pidana. Tentu semua ini tetap pada alat bukti yang didapat oleh penyidik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tetap proses ini belum selesai. Tentu ini masih dalam acara pidana penyidikan di penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izin tegas sedikit Pak, berarti ditangkap di hari yang sama sebetulnya Pak ya? Ya, betul. Kejadian, Pak. Nah itu di lokasi penangkapan itu apakah dia bersembunyi atau apa Pak di Bekasi?
Ya, artinya sudah diamankan langsung. Ini bentuk responsif cepat ya, yang kemudian diserahkan kepada penyidik dan kita lakukan proses sampai dengan sejauh ini. Pak, tindakan pelaku pencurian ini apakah pertama kali atau sempat mengulangi kejadian seperti ini? Pendalaman terhadap perilaku tadi kami sampaikan salah satunya adalah motifnya ekonomi. Ya. Terkait dengan apakah melakukan hal-hal sebelum ini masih didalami. Tentu otoritas ada pada penyidik, nanti hasil rilisnya kan proses penyidikan ini belum selesai, maka kita dalami dulu. Ada arahan khusus nggak sih Pak, mengingat kan terduga pelaku ini oknum dari anggota kepolisian, apakah ada arahan khusus dari pimpinan Pak terkait untuk meningkatkan kasus ini? Sudah komitmen ya terkait dengan apa yang disampaikan dari pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri ya, kemudian juga Bapak Kapolda Metro Jaya, kita harus bisa memilah. Ini berbicara terkait dengan tadi disampaikan. Artinya apabila ada pelanggaran, apalagi juga tindak pidana kejahatan, kita akan juga lakukan proses penyidikan seperti yang sudah menjadi komitmen. Ini kita bisa lihat. Tapi pelaku ini berlaku seorang diri apa sesuai dengan Tersangkanya satu. Tersangkanya satu. Pak, aksi pembunuhannya itu dilakukan seperti apa sih Pak oleh pelaku? Kita dalami karena mekanisme proses seperti apa itu harus dilakukan secara saintifik tadi saya sampaikan. Ya, sehingga hasilnya akurat. Kalau saintifik itu kan ada suatu metode yang digabungkan ya antara teknis, kemudian juga prosedural dan ditambahkan keilmiahan sehingga nanti hasilnya akurat. Tidak bisa kita menyampaikan hanya menurut keterangan, tetapi ada saintifik. untuk kronologinya, Pak, ada KTA yang tertinggal, benar nggak Pak? Itu tadi salah satu alat bukti yang menunjuk bahwasannya adanya dugaan ditemukan sebagai suatu evidence awal. Kemudian inilah terjawab dalam proses penyidikan ini dan masih berlangsung. Penyelidikan etiknya juga bersamaan nggak sih Pak, mengingat kan pelaku ini terduga Yang bersangkutan merupakan satuan daripada salah satu di Mabes Polri, tentu ini nanti akan dilakukan secara angkutan. Ya. Pak, terakhir, ini kan ada pengakuannya ada kesulitan motif ekonomi gitu. Kesulitannya apa sih Pak yang dialami? Saya tidak bisa mendalami itu bukan otoritas saya. Ya. Pak, pihak keluarga meminta rekonstruksi. penangkapannya itu bagaimana Pak polisi? Tadi sudah langsung, tadi sudah sampaikan, begitu dapat evidence, ada informasi, langsung diamankan dan kemudian diserahkan ke penyidik. Sudah seperti itu. Pak, pihak keluarga meminta rekonstruksi ulang itu seperti apa? Itu teknis nanti dari penyidik ya. Nanti penyidik akan melakukan langkah-langkah bila diperlukan untuk dilakukan maka dilakukan. Pak, ganti topik, katanya ada gelar perkara khusus kalau